Oke guys, jadi pada video kali ini kita bakal belajar bareng tentang pisah harta. Stay tune. Oke, jadi kemungkinan kalau misalkan kalian lagi lihat video ini, kemungkinan kalian lagi cari ini ibarat kata apa itu pisah harta, apa itu resiko pisah harta, kenapa pisah harta, dan sebagainya macamnya. Aku bakal kasih sedikit tentang sudut pandang, misalkan kita lihat dari sisi perbankan ya, apa benefit dan juga kerugian dari pisah harta. Sebenarnya kalau misalkan tanya secara perbankan, jujur ngomong sebagai ex-banker, aku bakal bilang bahwa pisah harta itu banyak banget benefitnya, terutama kalau misalkan keluarga kalian adalah keluarga pengusaha atau lagi jalan bisnis. Apa aja benefitnya, kita bahas dulu benefitnya, baru kita bahas tentang kekurangannya. Benefitnya adalah kalau misalkan di video sebelumnya aku udah bahas tentang apa itu loan to value, kalau misalkan kalian belum nonton, kalian bisa nonton videonya di sini. Oke. Nah, kalian tahu kalau misalkan pinjaman atau KPR atau apapun itu pinjaman, biasanya ada ibarat kata limit atau loan to value dari pihak Bank Indonesia yang udah ibarat kata meregulasi kita atau mengatur kita supaya nggak bisa dapat plafon setinggi-tingginya di setiap pinjaman aktif kita untuk konsumtif ya, untuk KPR. Nah, sebelum itu kita harus bahas nih ibarat kata apa sih itu konsep pisah harta. Konsep pisah harta tersebut sebenarnya bukan seperti apa yang dibilang orang di luar sana. Kan banyak tuh orang di luar sana yang bilang bahwa pisah harta itu berarti adalah simbol kita kepercayaan kita kepada pasangan, atau ibarat kata takut untuk hartanya misalkan nanti cerai nggak dapat apa-apa. Itu sih kalau misalkan kita ngomong dari sudut pandang yang kurang mature atau ibarat kata terlalu childish lah bisa dibilang. Nah, ibarat kata kalau misalkan dengan pisah harta, maka adalah di mata hukum kewajiban perbankan dari pihak suami dan juga istri tersebut bakal dipisah. Jadi in case kalau misalkan terjadi apa-apa atau misalkan let's say kita ngomong amit-amit bangkrut dalam usahanya, maka harta dari suami dan istri bakal terpisah dan tidak mengikat satu sama lain. So benefitnya banyak banget. Nah, kita kembali lagi contoh kasus kalau misalkan kita mau KPR. Kalau misalkan tanpa pisah harta, maka ketika seorang suami yang udah berumah tangga, misalkan dia mengajukan ini KPR, udah ada KPR pertama, LTV 90%. Kalau misalkan dengan tanpa pisah harta, dia ngajuin KPR kedua, pasti akan menurun guys, jadi tinggal 85 atau 80% tergantung dengan aturan BI pada waktu itu. Nah, kalau misalkan tersebut, berarti kan ibarat kata kita harus sacrifice DP atau down payment atau uang muka lebih besar lagi. Ibarat kata kita nggak bisa dapat pinjaman maksimal dari pihak perbankan. Sedangkan kalau kita misalkan adalah punya pisah harta antara suami dan istri, maka pada pinjaman kedua tersebut kita bisa aja menggunakan nama misalkan nama istri. Yang pertama adalah pakai nama suami. Kalau misalkan ada punya pisah harta, maka si suami dan si istri bakal dilihat sebagai dua individu yang berbeda. Maksudnya kewajiban dari suami dan istri tidak saling mengikat satu sama lain. Sehingga dari ketika KPR kedua diajukan dengan nama si istri, dari rumah tangga tersebut bisa dapat LTV maksimal lagi dianggap sebagai KPR pertama. So, benefitnya adalah kita bisa saving more money dengan sedikit down payment. Dibandingkan misalkan kita nggak ada pisah harta dan dianggap sebagai satu kesatuan, maka kita dianggap fase kedua. Sama mirip-mirip kayak STNK lah, misalkan kita bayar kalau mobil kita lebih dari satu. Nah, selain itu, benefit-benefit lainnya juga banyak banget. Ibarat kata lebih ke arah mengcover wealth atau kekayaan yang dimiliki oleh keluarga tersebut, misalkan kalian terjadi resiko dalam berbisnis. Nah, kalau misalkan ditanya nih, itu kan udah bahas tuh tentang benefitnya. Apa sih kekurangan dari pisah harta? Kekurangan dari pisah harta sendiri adalah gak ada guys. Jadi literally speaking, kalau misalkan di mata perbankan sih aku bisa bilang kalau misalkan pisah harta sih hampir minim banget kekurangannya. Nah, kalian sekarang udah paham kan bedanya apa atau keuntungannya apa untuk pisah harta. Jadi jangan lagi bilang kalau misalkan pisah harta tuh for the sake of karena nggak percaya sama pasangan, karena takut kalau misalkan cerai nggak dapat apa-apa. Well, kalau misalkan kita bahas tentang itu bakal panjang banget masalahnya. Tapi di video kali ini kita bakal bahas doang di depan mata perbankan, atau kalau misalkan kita bakal mengembangkan usaha atau berutang kepada pihak bank. So, hope it help guys. Kalau misalkan kalian lagi mau pisah harta atau mau tahu apa itu pisah harta, semoga informasi ini membantu dan memberikan insight baru kepada kalian. Jika kalian suka konten-konten seperti ini, kalian bisa klik subscribe button, like, share, dan juga turn on the post notification, karena kita bakal belajar bareng lebih dalam lagi ke depannya. Dan ya, that's all guys, and I'll see you all in next video. See ya!